Saya tidak tahu berapa jumlah total yang pasti dari Quran yang dimusnahkan, yang disirnakan, yang dibakar, yang dilenyapkan di zaman Utsman, saya tidak tahu. Karena memang tidak ada catatan tentang jumlahnya. Tapi saya cuma menduga kemungkinan lembaran-lembaran, mushaf-mushaf yang disapu bersih, dimusnahkan, disirnakan, dirobek-robek, dibakar di zaman Utsman itu ribuan. Karena Utsman tidak memimpin satu kecamatan, dia tidak memimpin satu provinsi, dia bukan memimpin satu kota. Wilayah Utsman itu satu imperium, satu kekaisaran, satu kekhalifahan. Mulai dari Afrika Utara, Mesir, Palestina, Yordania, Arab Saudi, Yaman, Qatar, Bahrain, Iran, Irak, sampai Azerbaijan. Satu kekaisaran. Saya duga itu sangat banyak. Permasalahannya, kenapa harus dibakar? Rata-rata buku-buku Muslim mengatakan itu hanya perbedaan bacaan. Itu bukan hal yang terlalu substansi deh. Orang Quran dibakar ya, orang hanya Quran toh, dibakar disobek hanya untuk apa? Untuk menyamakan bacaan. Kan Quran aja ini kan beda-beda, dibakar aja enggak apa-apa. Itu jawaban-jawaban yang saya lihat ada di dalam buku-buku ini. Terus terang saya geleng-geleng dan saya merasa aneh. Orang Muslim membakari, menyobek-nyobek Qurannya di zaman Utsman dianggap hal yang biasa. Bagi saya itu aneh. Kedua, kalau alasannya pembakaran itu hanya untuk penyeragaman bacaan, hanya karena ada perbedaan bacaan, ini lebih aneh lagi. Seperti yang saya pernah sampaikan di dalam episode yang lalu, kalau perbedaan bacaan itu hurufnya harus sama. Hanya karena di saat itu belum ada titik konsonan, titik pembeda konsonan, maka orang bisa membacanya keliru-keliru. Tak T dibaca B, B dibaca N dibaca Y, tak dibaca ba, nun. Ini kan hurufnya sama semua. Kalau perbedaan bacaan, Quran di Madinah, hurufnya, tulisannya, itu mutlak sama 100% dengan Quran yang ada di Mekah. Huruf Quran yang ada di Mekah harus mutlak sama persis dengan Quran yang ada di Mesir. Sama dengan di Syam, Syria, sama dengan yang di Irak. Hanya orang bisa kebalik, membaca tak dengan ya, membaca ba dengan nun. Tapi tulisannya semua harus sama. Ini yang namanya perbedaan bacaan. Perbedaan bacaan menunjukkan bahwa versi-versi Quran yang ada, mushaf-mushaf yang ada, tulisannya harus sama seperti di fotokopi. Karena tidak ada titik-titik pembeda konsonan, orang bisa keliru membaca. Nah, kalau sudah sama seperti di fotokopi, hurufnya sama persis, sama detailnya sama, hanya salah baca. Orang yang sini bacanya ya, sini bacanya tak, sini bacanya ba, ini bacanya nun. Yang salah kan yang baca, mulutnya yang baca yang keliru. Lah untuk apa Quran-Quran yang sudah sama 100% tulisannya disobek-sobek, dibakar, dimusnahkan, disirnakan? Untuk apa? Ini yang kadang-kadang kalau kita baca sejarah ada hal-hal yang mengganggu nalar. Saya duga, ini dugaan, perbedaan yang ada itu tidak sesederhana perbedaan hanya sekedar perbedaan bacaan. Kalau beda bacaan, sekali lagi kalau beda bacaan, teksnya harus sama persis antara negara, antar kota, antar provinsi harus sama semua. Hanya yang baca bisa keliru-keliru. Nah, kalau sudah sama seperti di fotokopi, kenapa Qurannya dirampas, disobek-sobek, dibakar? Quran yang lain diambil, disobek-sobek, dibakar. Terus Qurannya Utsman yang sama dengan Quran-Quran yang sudah dibakar ini disalin, digandakan, terus dibagi-bagikan ke orang-orang yang tadi diambili. Kamu kemarin Quranmu saya sobek kan, saya hancurkan kan, saya bakar kan, nih saya salin, saya kasihkan ke kamu. Ya orang kan jadi aneh. Yang kamu bakar itu sama dengan yang kamu tulis.
hanya bacaannya beda. Lah kenapa ini yang sama dengan yang ini tulisannya, kamu sampai kamu bakarin? Ini kadang-kadang sesuatu yang menggelikan.